Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri, kembali lagi dengan saya, Dika, di Kisah Hororku. Gimana teman-teman kabar ya? Baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga semua sehat-sehat aja ya. Dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikarenakan tingginya animo dari teman-teman tentang si Mbah, maka di episode kali ini aku akan kembali membawakan cerita dari Mbah. Jadi, saksikan terus cerita ini sampai habisnya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kita berdoa. Karena apa yang dialami Mbah mungkin bisa saja menimpa kita di kehidupan nyata. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Saya Mbah kembali nih di channel ini. Terima kasih banyak loh atas antusiasme teman-teman di cerita yang kemarin, teror penghuni bank Kalimantan. Jujur, kalian semua keren. Kalian luar biasa. Kali ini aku akan menceritakan salah satu pengalamanku lagi nih. Tapi ini bukan di tempat kerjaku ya. Oke, tanpa membuang banyak waktu, langsung aja deh kita ke ceritanya. Di suatu siang, aku saat itu sedang melamun di pantry kantorku ini. Tiba-tiba saja, Ucok datang, mengagetkanku seperti setan. "Woi, melamun aja. Kayak ada beban hutang tuh di muka," kata si Ucok yang menyadarkanku dari lamunan. Buset, buset kamu Cok. Hobi banget sih buat aku senam jantung. Gak bisa apa, kalau masuk tuh salam dulu. Ini datang udah kayak setan, ngagetin aja. Sorry bro. Hahaha. Kenapa sih? Kayak ada masalah gitu. Perasaan, udah 6 bulan kamu kerja di sini. Belum pernah tuh aku lihat muka kamu bahagia. Sial kamu Cok. Kayak suram banget apa nih muka ya? Santai bro, santai. Kamu gak sendirian. Ada aku nih, si Ucok, perantau dari Medan yang udah kayak saudaramu. Mana sudi aku punya saudara burik kayak kamu. Hahaha. Sekedar info nih buat teman-teman. Bagi kita, para anak rantau yang jauh dari sanak famili, memang teman itu bisa dibilang kayak saudara sih. Karena mereka lah tempat kita berbagi segala keluh kesah yang ada di tempat pekerjaan kita. Walau ada juga sih yang ngeselin dan juga licik. Hehehehe. Maaf ya, jadi curhat nih. Gini loh Cok, aku tuh gak enakan tinggal terus sama sepupuku. Apalagi sekarang istrinya lagi bawa sepupu tuh 3 orang dari kampung. Jadi gak enak aja. Soalnya semenjak aku udah gak kerja malam kayak dulu, aku gak bisa tuh bantu-bantu di warungnya kalau siang. Wow, jadi ceritanya udah mau mandiri nih. Udah mau lepas dari ketek kakak sepupumu itu. Gitu ya? Alah, sial kamu Cok. Diajak ngomong serius, malah dianggap bercanda. Wes. Slow my man. Aku paham kok. Kita kan sama-sama perantau. Jadi ceritanya ini mau cari kos-kosan gitu. Ya gitulah Cok. Emang kamu ada info? Remen si Ucok dia. Tenang bro, kamu beruntung nih punya teman namanya si Ucok orang Medan. Yang banyak punya informan di mana-mana. Hehehe.
Dan setelah itu, obrolan kami pun beralih ke pembicaraan yang tidak penting di siang itu. Tiga hari berselang, aku yang baru saja ingin pulang bekerja, tiba-tiba saja dihampiri oleh Ucok. Bah, sini dulu. Ada info nih, masalah kontrakan. Wih, mantep. Gercep juga kamu, Cok. Gimana infonya? Nih ya, ada rumah 2 kamar, sudah ada AC, tempat tidur, kulkas, sama kompor. Lagi disewakan tuh infonya. Widih, mantep, Cok. Aku suka tuh yang kayak gitu tuh. Berapa, Cok, sebulannya? Ya, murah, Mbah. 1,5 juta aja. Wadah, ngasal kamu, Cok. Kalau segitu mana tahan akunya, Cok. Bisa minum Oki Jelly Drink tiap hari nih, ditambah mau obat perumah. Sama aja kamu bunuh aku perlahan-lahan. Hehehehe. Sudah yakin aku mah. Kamu gak bakal sanggup. Tapi tenang, masih ada satu nih infonya. Alah, malas aku, Cok. Kalau harganya hampir setengah gaji kayak gitu mah. Enggak, bro. Ini cuma sekitar 350.000 aja. Itu pun sudah 2 kamar. Udah ada kasur sama kompor. Waduh, murah tuh, Cok. Kayak gini nih, aku suka tuh. Kapan nih kita bisa ngecek lokasinya? Sekarang nih bisa. Yuk, berangkat. Segeralah aku bersama Ucok berangkat ke rumah itu. Ya, rumah dengan 2 kamar disewakan per bulannya hanya dengan harga 350.000. Itu sangat janggal. Tapi ya lumayan lah, bisa mengurangi beban pengeluaranku nantinya. 20 menit kami berjalan, kini aku dan Ucok tiba di rumah tujuan. Rumah ini ternyata adalah rumah barak. Namun, hanya memiliki 2 pintu, di mana salah satunya sudah ada yang mengisi. Lokasinya pun cukup strategis, walau berada di ujung gang, di mana rumah ini memiliki pekarangan yang sangatlah luas dan diisi oleh pepohonan buah-buahan yang sangat banyak seperti rambutan dan juga pohon jambu. Letak rumah ini juga lumayan jauh dari para tetangga, sekitar 100 meter masuk dalam gang. Dan mayoritas rumah di sana dibuat kos-kosan oleh pemiliknya. Karena memang sih dekat sana ada suatu sekolahan yang ternama di daerah ini. Jadi banyak orang dan juga anak-anak yang ngekos di sana. Segeralah aku dan juga Ucok masuk ke rumah itu. Saat kami baru membuka rumah, tiba-tiba saja kami berdua langsung dikejutkan oleh hembusan angin yang langsung menerpa ke arah wajah kami berdua. Sontak, aku dan Ucok pun langsung kaget dan segera saling menatap. Raut muka kami pun langsung aneh dan juga curiga. Namun, Ucok langsung memberanikan diri masuk ke dalam rumah itu dan diiringi oleh aku di belakangnya. Rumah ini nampak lumayan bagus. Bangunan semi permanennya pun masih sangatlah terjaga. Hanya saja sedikit debu dan juga beberapa perabotan yang harus dibersihkan nantinya. Saat aku melihat ke belakang rumah, ternyata di belakang rumah itu langsung berhadapan dengan sebuah rawa yang sangatlah luas. Namun, ada 3 pohon pinang yang tertanam rapi tersusun memanjang. Aku pun sempat aneh melihat pohon pinang itu. Kenapa susunannya begitu rapi? Namun, di tengah kebingunganku itu, tiba-tiba saja Ucok pun datang. Cuma butuh dibersihkan dikit aja nih, bro. Udah bisa langsung ditinggalin nih. Namun, tiba-tiba Ucok langsung terdiam melihat pohon pinang yang ada di belakang rumah itu. Segeralah Ucok menarik tanganku ke arah depan rumah lagi. Bah, mending cari rumah yang lain aja lah. Jangan di sini, Mbah. Gak usah ya, kata Ucok yang terlihat panik sore itu. Lah, kenapa lagi, Cok? Kamu kok aneh gitu tiba-tiba? Langsung aja nyuruh orang pindah-pindah. Udah, nurut aja, Mbah. Nurut sama kawan. Gak
Aku udah nyaman nih di sini. Mana ada si Ajeng. Hehehe. Aduh. Ya udahlah, terserah kamu deh. Yang penting aku udah ingatin lo ya. Nih, nomor yang punya rumah, atur di sana. Dan setelah itu, kami pun langsung pulang, kembali ke tempat kami masing-masing. 3 hari pun berlalu. Pada akhirnya, aku pun jadi memutuskan untuk menyewa rumah itu. Lalu, aku meminta izin 1 hari tidak bekerja, karena aku ingin mengurus semua kepindahanku ke sana. Sesampainya di sana, aku langsung disambut oleh Ajeng. Dan sedikit basa-basi, pada akhirnya aku pun kembali berbicara dengan tetangga idolaku ini. Ajeng menceritakan kalau ia sudah lama tinggal di sana. Ia tinggal bersama ibu dan juga adiknya yang masih kecil. Sedangkan ayah Ajeng sudah lama meninggal sejak ibunya mengandung si adik. Dan untuk memenuhi kebutuhan mereka, ibu Ajeng pun pada akhirnya bekerja menjadi seorang buruh cuci untuk anak-anak yang indekos di depan gang. Sedangkan Ajeng sendiri hanya menjaga adik dan sesekali membantu ibunya bekerja. Pilu juga kalau mendengar kisah keluarga Ajeng ini. Membuat aku sadar dan sangatlah bersyukur dengan keadaanku saat ini. Ya, walau gajiku gak seberapa, setidaknya aku bisalah sedikit demi sedikit ngirim uang ke kampung, pikirku saat itu. Singkat cerita, aku pun mulai membereskan satu persatu perabotan yang ada di sana. Saat aku mulai memasukkan baju ke dalam sebuah lemari, tiba-tiba saja aku terkejut dengan seonggok tumpukan polislen yang ada di dalam lemari itu. Rasa aneh pun seketika muncul. Kenapa bisa ada bekas polislen di sini ya? Namun, aku berusaha menampik semua rasa aneh yang ada di dalam diriku. Dan lalu aku membuang tumpukan polislen yang ada di sana. Pada akhirnya, sore pun tiba. Aku yang kelelahan karena seharian membersihkan rumah pun segera membuat secangkir kopi dan duduk santai di depan pelataran rumah baruku ini. Saat aku sedang bersantai, tiba-tiba datanglah seorang ibu yang pada saat itu sedang menggendong anak kecil. Ah, mungkin ini kali ya Ibu Ajeng, pikirku saat itu. Dan benar saja, ternyata dia adalah ibunya Ajeng. Setelah berkenalan, langsung saja kami berdua berbincang kecil saat itu. Barulah aku tahu kalau dari dulu Ibu Ajeng ini sering sekali pulang larut malam. Ya dikarenakan harus menyelesaikan cucian baju para anak kos yang ada di depan gang. Bahkan terkadang beliau sampai harus bermalam kalau memang kerjaannya numpuk pada saat itu. Kini tibalah malam pertamaku di rumah baru ini. Semua terasa aman-aman saja pada saat itu. Tidak ada satu hal pun yang berarti di sana. Dan sekitar jam 9 malam, mata ini mulai mengantuk dan pada akhirnya aku pun terpejam terbawa ke alam mimpi. Saat sedang asik tidur, tiba-tiba saja sekitar jam 1 malam, aku terbangun oleh suara tangisan bayi yang sangatlah nyaring. Suara itu bersumber dari sebelah rumahku ini. Ya, rumahnya Ajeng. Aku berpikir saat itu mungkin si adik Ajeng sedang sakit, lalu ia menangis histeris di malam itu. Jujur saja, aku merasa terganggu saat malam itu. Ingin rasanya aku mencari tahu apa yang terjadi, tapi aku sungkan karena aku baru saja berkenalan dengan keluarga mereka. Jadi, aku memutuskan hanya berdiam diri sambil menunggu suara itu nantinya hilang. Sambil rebahan, aku terus-terusan saja mendengar jeri tangis bayi yang sangatlah nyaring. Dan pada akhirnya, sekitar jam 3 malam, barulah suara itu menghilang. Akhirnya aku bisa tidur lagi. Pagi pun tiba. Dengan penuh semangat, aku pun melangkah menuju kantorku pada saat itu. Ditemani sinar mentari dan juga kicau burung yang memberikan energi positif pada diriku saat itu. Di tengah jalan, tak sengaja aku bertemu kembali dengan Ibu Ajeng di depan gang.
Aku pun langsung saja nih menyapa beliau. Waduh, ada calon mertua nih, ucap batinku. Pagi, Bu. Oh, Mbah, mau berangkat kerja ya? Iya, Bu. Oh ya, Bu, tadi malam si Ade kenapa gitu, Bu? Kok tangisannya nyaring banget? Apa si Ade lagi sakit? Namun, tiba-tiba saja raut dari si Ibu Ajeng pun langsung berubah menjadi aneh. Hah? Saya semalam dengan si Ade nggak tidur di sana, Mas. Di sana cuma ada Ajeng aja, kata ibu itu dengan raut wajah yang begitu kebingungan. Lah, kalau si ibu nggak tidur di sana, terus suara siapa yang semalam menangis? Ucap batinku. Apa iya si Ajeng? Gak mungkin lah Ajeng nangis kayak gitu. Masa Ajeng nangis suara kayak bayi? Ah, masa sih, Bu? Tapi semalam tuh jelas sekali loh aku dengar suara tangisan itu. Mungkin Mas berhalusinasi kali. Ya, siapa tahu aja Mas kecapean. Kan seharian habis beres-beres itu, kata Ibu Ajeng. Aku pun cuma bisa menganggukkan kepala dan segera melanjutkan perjalananku menuju ke arah kantor. Sesampainya di kantor, aku langsung disambut tuh oleh Ucok. Weh, gimana bro rumah barunya? Nyaman gak? Wah, aman dan nyaman, Cok. Apalagi ada tetangganya, si Ajeng. Oh ya, kenapa tuh kamu kemarin nyuruh pindah? Gak seru banget. Baru juga nongkrong di situ sehari, udah takut. Waduh, susah nih bro aku jelasinnya. Kamu belum tentu percaya sama omonganku, kata Ucok sambil mengerutkan dahi. Emangnya ada apa sih, Cok? Kasih tahu aja napa? Buat penasaran kamu ah. Gini bro. Waktu kemarin aku ke belakang rumahmu tuh, aku tuh kaget lihat ada 3 pohon pinang berjejer. Bener kan? Nah, itu kalau kata orang tuaku di kampung, tempatnya kuntilanak main-main bro kalau malam. Hah? Seriusan kamu, Cok? Serius lah bro, aku lagi gak bercanda ini. Kalau gak percaya, coba aja deh malam-malam kamu lihat di sana. Buset, ogah banget aku mah, Cok. Kayak kurang kerjaan aja ah. Mending lihat si Ajeng. Hehehe. Waduh, udah mulai pinter nih. Iya sih, tetanggaku idolaku ya. Enak aja tetanggamu. Itu tetanggaku mah, bukan tetanggamu. Oh iya, tetangga temanku, idolaku deh. Tawa kami pun langsung pecah siang itu. Singkat cerita, waktu pulang kerja pun tiba. Aku langsung saja saat itu pulang ke rumah, karena tubuh ini terasa begitu lelah. Di hari itu, banyak sekali para nasabah yang datang, sehingga aku juga sibuk melayani mereka. Namun, sebelum pulang ke rumah, aku menyempatkan diri untuk membeli sebungkus nasi Padang buat makan malam. Dan sesampainya di rumah, aku langsung saja membersihkan diri dan segera merebahkan badan. Nasi Padang yang baru aku beli pun kuletakkan begitu saja di ruang tengah, karena rencananya sih setelah Isya barulah aku mau memakannya. Dikarenakan rasa lelah yang begitu hebat, pada akhirnya aku pun kembali tertidur. Lumayan nyenyak tidurku saat itu. Ya bisa dibilang sampai pagi lah. Dan sekitar jam 5 pagi, barulah aku tersadar dari tidurku. Waduh, nampaknya aku pulas sekali tidur semalam. Sampai-sampai aku baru sadar kalau ini udah azan subuh. Namun, seketika perutku terasa keroncongan sekali. Para cacing yang ada di sana udah mulai demo karena subsidi makanan mereka telah masuk ke dalam perut nih. Aduh, langsung aja aku teringat akan nasi padangku semalam. Moga-moga aja gak basi lah, kata dalam hatiku. Segeralah aku bangkit dan menuju ke ruangan tengah. Namun, saat aku sampai di sana, aku langsung
dikejutkan oleh penampakan nasi padangku yang sudah terurai dari bungkusnya. Perasaan gak ada kucing di sini. Kok bisa nasi padangku berantakan dan kebuka kayak gitu? Ucapku dalam hati. Jelas sekali, aku belum ada menyentuh nasi padang tersebut. Tapi saat aku melihatnya, nampak jelas kalau nasi padang itu seakan-akan terlihat seperti ada yang telah memakannya. Aku pun menjadi keheranan di pagi itu. Batinku pun mulai bertanya-tanya, siapa yang memakannya? Aku memutuskan untuk kembali ke kamar dan kembali merebahkan badanku ini. Dalam keheningan pagi itu, jelas sekali terdengar suara jeritan dan juga rintihan perut ini. Aduh, kok gini amat ya nasib anak kos. Teman-teman pasti pernah ngerasakan apa yang aku rasakan saat itu ya. Siang pun begitu cepat berlalu, dan kini kembali aku berjumpa dengan malam hari. Saat itu, aku memutuskan untuk keluar rumah dan membeli obat nyamuk berserta rokok. Ya, itulah sesajennya anak kos-kosan. Saat aku berada di warung kecil depan gang, tiba-tiba saja ibu penjaga warung itu berkata kepadaku, "Mas, kok berani sih tinggal di sana?" Lah, kenapa emangnya, Bu? Angker, Mas. Dulu pernah ada tuh orang Jawa yang mati nggak wajar di sana. Dan itu gak cuma satu orang yang mati, Mas. Hah? Yang benar, Bu. Emang ada kejadian apa? Dulu, rumah yang Mas empat tempati itu disewa oleh para pekerja proyek dari Jawa, Mas. Terus, di suatu malam, mereka itu pesta minum-minuman. Ya, minuman oplosan gitulah. Nah, terus mereka semua keracunan dan mati seketika, Mas, di tempat itu. Nah, semenjak itu tuh rumah itu jadi angker, Mas. Banyak warga sini nih yang mau mancing ke rawa di belakang rumah itu melihat penampakan di sana, Mas. Mendengar hal itu, sontak aku pun langsung merinding hebat. Ternyata di rumah yang aku tinggali ini pernah ada kejadian begitu mengerikan. Pantas aja waktu aku beres-beres dulu, ada polisi lain yang masih tertinggal di sana. Tapi aku belum merasakan tuh adanya keanehan saat itu. Hanya nasi padangku saja yang kemarin seakan-akan ada yang memakannya. Dan juga di hari pertamaku ada jeritan rintihan bayi yang menangis begitu keras. Tapi Bu, kalau memang angker, kenapa ya keluarga Ajeng malah betah tinggal di sana? Waduh, kurang tahu, Mas. Mungkin faktor ekonomi lah. Tapi mereka juga jarang tuh tidur di sana. Lebih sering tuh tidur di tempat kerja ibunya. Setelah mendapat informasi dari si ibu, kini batinku mulai merasa tidak tenang. Semoga sajalah yang ibu itu katakan tidak benar. Saat aku sudah berada dalam rumah, kini perasaan was-was dan juga hati yang mulai tidak tenang kembali muncul saat itu. Aku berusaha untuk tidur saat itu juga. Namun, mata ini seakan-akan tidak mau terpejam. Lama aku mencoba untuk larut dan terpejam. Namun, mata ini tak kunjung juga mau tidur. Saat tepat jam 11 malam, tiba-tiba saja di keheningan aku mendengar suara aneh. Hei, hei, ayo sini. Hei, ayo sini. Aku pun langsung kaget mendengar suara itu. Namun, aku coba acuh. Saat aku mencoba acuh dan bersembunyi di balik selimutku, kembali suara itu terdengar. Kini ia tertawa dan menggelegar. Sumpah, tawa itu begitu menggema di telinga ini. Sontak saja rasa takut dan juga merinding seketika hadir di tubuh ini kembali. Tiba-tiba saja pintu kamarku yang tadinya tertutup sontak terhempas dan terbuka.
Jelas sekali terdengar hempasan kaki yang terhentak ke lantai, terdengar berjalan menuju arahku. Sial, setan apa ini? Kok kayaknya besar banget sih? Aku yang ketakutan hanya berani bersembunyi di balik selimutku, tanpa berani mengintip sedikit pun. Perlahan tapi pasti, aku merasakan ada sosok yang berjalan menuju ke arahku saat itu. Dan tak lama berselang, aku merasakan seperti ada hembusan napas yang kini menembus selimut dan tepat tertuju ke arah mukaku. Jelas sekali hawa hangat yang terasa dari hembusan napas itu, ditambah juga bau busuk yang berpadu menjadi satu. Rasa takut dan juga ngeri langsung menyelimuti batin ini. Aku jelas sekali merasakan kalau kini ada sosok aneh di hadapanku. Badan yang bergetar hebat dan juga keringat dingin tanda orang ketakutan kini menjadi bumbu pelengkapku di malam itu. Hampir 10 menit aku merasakan hal aneh tersebut. Rasa takut yang begitu hebat membuatku seakan-akan tidak berdaya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mau lari keluar rumah, tapi sosok itu ada di hadapanku. Semua itu membuat aku hanya bisa terpaku di atas tempat tidurku ini. Tak lama berselang, aku merasakan kalau kini suasana seakan-akan sudah normal kembali. Aku yang masih ada di dalam selimut kini mencoba untuk mengatur napasku kembali yang tadinya sudah ngos-ngosan. Saat aku sudah merasa sedikit tenang, sontak saja aku berpikir, mungkin ini adalah kesempatanku buat lari dari rumah sialan ini. Tapi sebelumnya aku mau memastikan dulu tuh, apa sosok itu udah benar-benar pergi. Dan dengan sisa-sisa keberanianku, aku mencoba mengintip ke arah luar selimut. Saat aku mencoba melihat ke arah luar dari balik celah selimut kecil yang aku buat, seketika saja aku langsung terkejut. Ternyata sosok bertubuh besar dan juga berwarna hijau kini sudah ada terbaring di sampingku. Ia tersenyum menatap ke arahku tajam. Wajahnya yang berwarna hijau dengan bola mata yang merah nampak jelas menyeringai ke arahku. Terlihat juga gigi-giginya yang runcing disertai air liur yang begitu melekat terlihat jelas di mataku saat itu. Makhluk itu seakan-akan ingin sekali memakanku. Aku haus. Aku haus akan darah manusia. Aku mau menghisap sumsummu dan juga mau menghisap otakmu, ujar sang makhluk. Mendengarkan hal itu, aku yang notabene takut mati pun langsung berteriak histeris jadi-jadinya. Suara teriakanku sangatlah menggelegar saat itu. Aku tak tahu usaha apa lagi yang bisa aku perbuat selain berteriak sebisaku. Namun, setelah aku berteriak sekencang-kencangnya, kini aku mendengar suara Ajeng menggedor-gedor rumah. Mbah, kenapa mbah? Kenapa mbah? Tolong Jeng, tolong, ada setan, ungkapku saat itu. Mbah, buka pintunya mbah, buka pintunya mbah, teriak Ajeng kembali. Mendengar suara Ajeng tadi, sosok menakutkan itu tiba-tiba saja langsung berdiri dan berlari. Seakan-akan ia takut dengan Ajeng. Namun sebelum ia pergi, jelas sekali aku melihat sosok itu. Badannya berwarna hijau dan begitu besar. Ia juga memiliki perut yang buncit. Merasa keadaan sudah aman, aku langsung saja berlari menuju ke arah Ajeng. Mbah, kenapa mbah? Kok teriak ketakutan gitu? Ada setan, Jeng. Ada setan. Ngeri banget sosoknya. Jeng,
Kalau boleh nih ya, aku nginep di rumahmu malam ini. Aku nggak berani nih tidur sendirian. Segeralah aku dibawa Ajeng ke rumahnya. Nampak di rumahnya sudah ada ibunya beserta adik Ajeng. "Bah, kenapa? Kok kayak takut gitu?" kata ibu Ajeng. "Ada setan, Bu. Ih, menyeramkan banget. Badannya besar banget, Bu. Warnanya hijau lagi. Matanya merah, bertaring juga, Bu. Kalau boleh nih ya, Bu, malam ini saya nginep di sini. Waduh, saya takut banget, Bu. Seumur umur baru ini ngeliat setan kayak gitu, Bu." "Oh iya, Mbah. Mbah nginep aja dulu di sini." Segeralah Ibu Ajeng menggelarkan hambal dan juga mengambilkanku bantal beserta guling. Di malam itu, masih saja aku sangat ketakutan dan teringat akan kejadian yang barusan aku alami. Belumlah lama aku terlepas dari teror hantu penghuni bank. Kini, aku sudah kembali dihadapkan oleh teror yang tak kalah menakutkan. Apalagi sosok itu berkata ingin memakanku. Sungguh sangat mengerikan sekali kalau harus ingat kejadian itu. Sampai pagi, aku pun tidak bisa tidur. Bahkan, kini badanku mulai terasa panas. Aduh, aku jadi rindu nih sama sosok Nono. Walau mungkin dia bukan manusia, tapi dia nggak pernah nakutin. Bahkan malah buat aku tenang. Tapi entahlah, kini dia ada di mana. Siang hari pun tiba. Saat itu, aku merasakan demam kini telah melanda tubuh ini. Badan ini terasa sangatlah panas. Kini, aku hanya bisa terbaring lemas di rumahnya Ajeng. Ibu dan juga adiknya Ajeng pagi itu sudah pergi bekerja. Yah, kini aku hanya bisa berdua dengan Ajeng. Ya syukurlah ada Ajeng, ia bisa menemaniku. "Jeng, selama ini kamu gak takut apa tinggal di sini?" tanyaku pada Ajeng. "Takut sih, Mbah. Tapi mau gimana lagi, Mbah? Mau tinggal di mana kami ini? Kami kan gak punya rumah." "Mang, selama ini udah ngalamin apa aja, Jeng?" tanyaku kepada Ajeng lagi. "Banyak, Mbah. Semenjak ada kasus orang mati gara-gara keracunan di sebelah, suasana di sini jadi berubah, Mbah. Tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan, soalnya aku cuek aja orangnya, Mbah." Sungguhlah luar biasa apa yang diceritakan oleh Ajeng. Memang, terkadang situasilah yang membuat kita terpaksa harus bertahan. Dan pada akhirnya, harus bisa melawan semua hal. Walau, terkadang rasa itu sangatlah tidak mengasihkan. Panjang obrolan kami di siang itu. Badanku pun belum juga membaik. Bahkan, tubuh ini semakin lemas disebabkan oleh demam yang melandaku. Sekitar jam 2 siang, teman-teman kantorku pun kini berdatangan ke kosanku ini. Mereka menyempatkan diri untuk menjengukku dan mencari tahu perihal penyebab ketidakhadiranku bekerja di hari itu. Mereka datang diantarkan oleh Ucok. Namun, aku belum mau menceritakan apa yang menyebabkan aku sakit. Mereka semua mengusulkan agar aku berobat ke klinik nanti malam. Oleh karena itu, kepala bank pun menyuruh Ucok untuk mengantarku dan menemaniku bermalam saat itu. Sial kamu, Mbah. Aku tahu, kamu pasti tuh ngalamin hal yang gak wajar kan di sini, makanya kamu sakit. Hehehe, tahu aja kamu, Cok. Aduh, Pak Bos juga malah nyuruh aku. Sama aja tuh, nyuruh aku masuk kandang macan. Kamu, Cok. Katanya teman di perantauan itu saudara. Lagian, kamu juga kan yang bawa aku ke kontrakan ini? Kan aku udah bilang, bro. Pindah aja dari sini. Besok kalau masih ada apa-apa, kamu sementara tinggal di kosku aja lah sampai kita dapat rumah yang baru. Siap, Opung Ucok. Ya udahlah, aku balik kantor dulu ya. Sore nanti aku kesini. Setelah mereka semua kembali bekerja, aku pun langsung beristirahat di kamarku siang itu.
mata ini tiba-tiba saja merasakan kantuk yang begitu hebat. Apa mungkin ini efek dari obat warung yang baru saja aku minum? Tapi entahlah, toh dari semalam aku juga belum tidur. Saat aku mulai tertidur, aku langsung saja terbawa ke alam mimpi. Kini aku merasakan kalau aku sudah ada di dalam kantor ramaku dulu. Sontak saja, rasa takut dan juga ngeri tiba-tiba seketika muncul. Masih jelas diingatanku kejadian-kejadian aneh saat awal aku bekerja di sini. Pocong dan juga sosok wanita bermuka hancur seakan-akan terus membayangiku saat itu. Di tengah rasa ketakutanku, tiba-tiba saja aku merasakan ada seseorang yang menyentuh bahuku. Aduh, setan demit, setan alas. Kenapa sih suka banget ganggu aku? Ah, sialan kamu. Aku bukan setan. Wah, aku langsung segas sekali saat itu. Suara itu adalah suara orang yang aku kenal. Suara dari seseorang yang telah lama tak aku jumpai. Nono, apa kamu itu benar Nono? Lain, aku si Buto yang ada di rumahmu. Hahaha. Ya iyalah aku Nono bro, masa nggak kenal sama suara aku sih? Segeralah aku membalikan badan ini, dan ternyata benar, sosok Nono kini telah ada di belakangku. Halo bro, apa kabar? Pasti lagi sakit ya? Ujar si Nono sambil tertawa kepadaku. Waduh, makin hebat aja kamu No. Udah bisa ngeramal kayak gitu. Kalau boleh tahu, berapa nih nomor togel yang akan keluar nanti malam? Hehehe. Sembarangan. Kamu kira aku nih dukun apa ya? Yang bisa kasih prediksi nomor togel? Canda kali No. Gitu aja meraju. Ah, enggak kok. Oh ya, kamu lagi sakit kan? Nih minum nih. Kamu tuh kesambet sama setan yang ada di rumah barumu itu. Tanpa ragu, aku langsung minum air pemberian si Nono. Nok, kok kamu tahu sih di rumahku ada setan? Halah, gak perlu tahu lah kamu itu. Kan sudah aku bilang nih dari dulu ya. Gak usah takut sama setan yang bentuknya gak sempurna. Itu mas setan level bawahan. Masih rendahan ah. Tapi No, dia bilang mau makan aku takut mati No. Adah, ketahuan nih anak banyak dosa. Tapi lebih baik kamu pindah dari sana. Soalnya ada yang berniat jahat sama kamu. Hah? Maksudnya No? Gak ngerti aku No. Udah ikutin aja perkataanku. Lawanmu tuh bukan setan, tapi manusia. Ah, udahlah, cepat pindah ya. Ingat, ada yang mau berbuat jahat sama kamu. Hah? Siapa, No? Siapa? Ntar kamu juga bakal tahu. Tapi ingat nih, kalau kamu sudah tahu, jangan kamu balas kejahatannya dengan kejahatan. Tapi kamu harus bisa maafkan. Insya Allah lah, ntar aku bantu. Ya udahlah, aku pergi dulu ya. No, mau kemana kamu, No? Ih, udah lama gak ketemu malah main pergi gitu aja. Namun, Nono tidak menghiraukan, dan ia segera pergi meninggalkanku keluar dari gedung kantor lamaku ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu nih sepenggal kisah dari Mbah. Nanti kita lanjutkan di part 2-nya ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah setia untuk selalu hadir di channel kisah hororku. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Semoga di kisah kali ini ada sedikit pembelajaran yang bisa kita ambil. Oke, saya Dika, pamit. Semoga terhibur. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.